Belum lama ini gue bahas laptop untuk bisnis, dan sekarang giliran PC bisnis nih. Tapi menariknya, kenapa gue akhir-akhir ini sering banget bahas PC all-in-one ya? Apakah tanda-tanda ayo makin relevan buat bisnis? Yuk kita bahas PC bisnis terbaru dari Acer Phaeton Z4. Sebelum bahas detailnya, penting banget nih buat dipahamin dulu. Apa sih bedanya PC bisnis sama PC biasa? Apakah semua PC cocok buat kerjaan para pebisnis? Nah, Phaeton Z4 ini selain didukung dengan prosesor yang tinggi, juga punya fitur privasi yang mumpuni ya. All-in-one series ini adalah desktop all-in-one PC yang ramah lingkungan, yang dirancang untuk pebisnis atau pengguna instansi dengan menawarkan efisiensi yang tinggi, desain yang hemat ruang, dan material yang dipakai itu memenuhi unsur keberkelanjutan untuk mengurangi jejak karbonnya juga. Nah, ini karena menggunakan lebih dari 30% bahan daur ulang termasuk plastik pasca konsumen atau PCR, plastik daur ulang dari perangkat IT dan bahan daur ulang lainnya. Makanya Ayo ini memang dirancang khusus untuk UMKM, perusahaan besar, instansi pemerintahan, hingga pengguna yang sedang WFH. Cocok bagi mereka yang membutuhkan performa tinggi, konektivitas yang handal, dan sistem keamanan yang canggih. Cuma tetap secara penggunaan dan kalau digunakan seperti biasa, ya rasanya kayak lu pakai PC yang lain juga. Bedanya itu tingkat sekuritasnya sekarang lebih tinggi untuk pribadi atau ya untuk bisnisnya sekaligus. Karena di dunia bisnis kadang ada beberapa hal yang cukup rahasia, nggak bisa semua orang tahu, bahkan rekan bisnis kalian pun memang nggak diizinkan untuk tahu, ya itu ada lagi sikap preventifnya gitu. Jadi gue langsung aja ya, apa aja yang ada di PC all-in-one Acer Phaeton Z4 ini. Dari pelindungan untuk diri sendiri dulu, yaitu adanya software Tobii Experience. Ini software yang terintegrasi dengan sistem PC-nya sama udah terinstall juga di PC-nya. Dan Tobii Experience ini bikin webcam kalian jauh lebih pintar lagi. Selain buat video conference, software ini juga punya fitur keamanan seperti auto lock layar saat kalian nggak di depan PC. Cocok banget buat mencegah data sensitif dilihat sama orang lain. Di mode smart camera dan streaming di Tobii Experience ini punya 3 fitur utama. Yang pertama, presence detection. Layar itu akan otomatis mati kalau kalian nggak di depan kamera. Smart framing, kamera otomatis atur posisi kalian biar tetap terlihat profesional. Avatar mode, bikin avatar virtual ala VTuber pas banget ya kalau kalian malu tampil di depan kamera atau ruangan kalian emang lagi berantakan. Ya mungkin kalau kalian malu atau kondisi ruang kalian lagi super berantakan, ya bisa aja nih gunain fitur ini. Lalu fitur privacy and security, gunanya ya sesuai namanya, bisa blurin layar kalau kalian sekedar nengok selain dari kamera, atau ya ketika kalian nggak di depan layar. Nah, fitur ini nggak harus apply di software video conference juga, karena ya ini gunanya langsung di layar kalian. Terus juga kalau misalkan ada rekan kalian yang mau datang ke tempat kalian dan kalian nggak mau kerjaan kalian langsung dilihat, bisa langsung kasih notifikasi atau ya di blur juga. Bahkan bisa auto lock Windows kalau kita lupa dan nggak gunain PC-nya di waktu yang cukup lama. Serta fitur-fitur untuk produktivitas juga disediakan di software ini untuk menyesuaikan dengan tingkat kerja kita ya, biar lebih optimal pula. Cuma beberapa fiturnya wajib gunain 2 monitor ya. Intinya ya, lu bisa manfaatin fitur ini buat dipakai sehari-hari saat kerja. Banyak skema yang cocok di kondisi kerjaan biar lu tetap bisa profesional saat perform, yang nantinya juga akan pengaruh ke hasil kerjaan kalian. Nah, cuma kalau sekedar performance tapi PC-nya belum terproteksi dengan oke, agak mengkhawatirkan memang. Bisa aja data bocor, barang belum jadi malah di copy sama kompetitor, kan jadinya repot. Atau ya hal-hal sensitif ya malah kebuka ke publik, jadi bisa munculin masalah pula. So ya ini salah satu pengunggulannya dari fitur PC untuk bisnis. Jadinya PC ini kan udah gunain CPU Intel. Ya soal performance nanti gue bakal jelasin lagi, tapi selain CPU Intel toh aja, PC bisnis ini tuh ditambahin teknologi Intel Core V Pro yang simpelnya ini teknologi biar memberi perlindungan ekstra dalam sistem PC-nya. Plus juga dari Acer-nya sendiri ada Acer Office Manager sama Acer ProShield Plus. Jelas bisa meningkatkan keamanan secara hardware yang jelas akan meminimalisir dari ransomware sama malware, terus juga menjaga identitas yang disimpan di PC-nya juga pula untuk kerja secara tim di perusahaan yang menengah, dan juga adanya ini bisa memudahkan untuk remote management dari tim IT kalian biar bisa dihandle secara langsung. Tentunya selain itu pula bisa memberikan stabilitas dan juga reliabilitas untuk dipakai kerja waktu yang lama. Jadi ya sekali lagi nih, gue ingetin ya, PC untuk bisnis itu nggak sekedar PC yang nggak bisa main game doang. Tapi ya memang fitur dan teknologi yang ditambahkan untuk menjaga sistem dan personalnya yang menggunakan PC-nya ini tuh jadi nggak sekedar PC biasa aja dan dilabelin buat kantoran. Enggak. Nah, tapi gimana sama PC-nya? Apakah biasa aja dari spesifikasinya? Yang pertama, gue notice dari PC ini ya
itu sih udah dari segi desainnya dulu ya, nggak usah performance dulu. Dia ini udah punya stand ergonomis yang bisa diatur tinggi rendahnya, tengok atas bawah, tengok kiri kanan, sampai rotate bisa jadiin mode portrait pula. Plus kakinya udah kotak, jadi simple dan minimalis. Ada kabel manajemen juga biar kabel tetap rapi, dan portnya pun ini termasuk komplit. Dari sisi bawah monitor ada USB-C 3.2 Gen 2, terus ada 2 USB A 3.2 Gen 1 sama SD card slot ukuran standar dan juga audio jack. Lalu di sisi belakang ada port DC, 2 USB A 3.2 Gen 1 lagi, Ethernet port, HDMI, display port, lalu sisi sebelahnya itu ada VGA port dan juga USB A, tapi ini versi 2.0 ya. Menariknya, PC ini tuh masih punya VGA port loh. Mungkin untuk kompatibilitas dengan perangkat lama yang masih banyak dipakai di lingkungan bisnis tradisional mungkin. Plus juga uniknya lagi, PC ini pun punya CD-ROM ya. Mungkin fitur ini dirancang untuk bisnis yang masih menggunakan basis data yang berbentuk disk gitu, seperti arsip atau backupan lama. Lalu untuk displaynya dia sudah punya ukuran di 24 inci, tetap lebih besar dari umumnya laptop, menggunakan panel IPS yang wide view angle sama Full HD juga dari segi resolusinya, serta untuk menjaga mata kita nggak cepat capek dan iritasi pun layarnya sudah mendapatkan teknologi Acer Flickerless sama Acer Blue Light Shield ya, yang mana ini sangat oke. Plus webcamnya unik ya, buat ngejaga dimensinya dan desainnya tetap monitor banget ya, nggak dikasih bezel tebal untuk di sisi webcamnya. Nah, tapi webcamnya ini menjadi webcam flip untuk disimpannya. Jadi tinggal klik aja dan rapi udah. Plus ada privacy shutternya lagi, cukup aman buat dipakai. Nah, kalau soal kualitas sih ya oke aja lah, 5 megapiksel sandaran webcam. Terus juga buat tombol powernya, PC ini pun juga ada di sisi bawah bareng sama tombol cycle brightness-nya. Cukup simple dan nggak ada OSD-nya juga untuk pengaturan display. So ya, PC ini secara desain sih udah cukup low profile tapi tetap memaksimalkan fungsinya. Dan untuk performance-nya, PC Acer Veroton ini pun juga sudah ditenagai dengan Intel generasi ke-13 dan dapat custom hingga di Core i7 juga yang konfigurasinya 4 P-core 8 thread ya, dengan turbo maksimalnya di 4,5 GHz. iGPU-nya Intel UHD Graphics 730, RAM 8GB, 4800 MT/s dan SSD-nya 256 GB. Tenang, ini masih upgradable juga. Cuma ya better ke service centernya aja biar aman dan ada jaminannya. Sedangkan untuk performance-nya kalian bisa bandingkan juga dengan level setaranya di internet atau punya kalian sendiri, yang menurut gua PC ini udah jelas unggul untuk segmentasi office work ya, karena memang ini tujuan utamanya dan tentunya dipakai untuk beberapa skema ringan seperti browsing, nonton video di internet. Ini sih udah cukup banget gitu. Bahkan kita udah tes buat render video Full HD di Adobe Premiere pun masih tergolong cepat dan mumpuni buat kerjaan yang masih lumayan berat. Jadinya sih kalau sekedar edit foto atau yang mau ngedit di CapCut biar lebih cepat, ini lebih bisa juga. Intinya mah kalau buat office doang ini udah bagus banget dan sangat mendukung kebutuhan kerjaan kantor saat ini yang mungkin dengan update aplikasi yang terus menerus juga. Dan tenang aja untuk koneksinya nggak kayak PC-PC jadul yang harus colok internet. Dia udah punya koneksi Wi-Fi ya 6E dan Bluetooth-nya ada 5.3 juga, jadi nggak usah pusing lagi. Sama juga kayak keyboard dan mouse-nya pun nggak usah pusing karena dia udah dapat di paketannya. So ya memang untuk PC All-in-One Acer Veroton Z4 ini ya, All-in-One series ini tuh ya udah jelas banget target pasar komputer ini tuh ya untuk para pebisnis dari kelasan UMKM, menengah sampai perusahaan besar. Gua rasa ini PC cocok buat dikonsider untuk di lingkungan pekerjaannya. Memang secara keamanan data di dunia bisnis itu kalau bisa menjadi prioritas nomor satu agar ya proses kerjanya tetap aman. Jadi makanya adanya produk yang memang khusus untuk didesain lini bisnis. Jelas juga dari segi harga nggak sama seperti level consumer, tapi dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi dibanding laptop biasa, ini jadi nilai lebih yang bisa diinvestasikan di dalam sebuah bisnis. Yang mungkin yang perlu gua tekankan lagi juga, PC ini mungkin lebih cocoknya untuk jajaran yang banyak berkutik di bidang administrasi ya. Dan ada baiknya juga sih kalau udah punya beberapa PC bisnis, ada orang IT juga biar bisa ngaturin sistem jaringannya dan keamanannya tiap-tiap PC-nya. Kan nggak mungkin business owner ngerjain semuanya kan. Ya, Acer Veroton Z4 All-in-One series ini salah satu contoh yang bisa kalian consider. Jangan asal kasih laptop ya, nanti kalau laptopnya kenapa-kenapa, kerjaan malah yang kena kan repot juga. Better ngejaga dari awal kalau bisa. Perlu diingat juga ya, kalau produk Acer ini mengutamakan kualitas yang baik juga dengan military grade yang tangguh juga, siap digunakan tanpa DOA ya, dan dirancang khusus sesuai kebutuhan pelanggannya. Produknya juga didukung layanan after sales yang luas juga, yang mencakup lebih dari 80% wilayah Indonesia, garansi internasional hingga 3 tahun, serta dukungan spare part dan solusi tambahan seperti layanan gratis, perbaikan cepat, dan opsi perpanjangan garansi. Itu tuh ada. Acer juga menyediakan additional solution service ya, free service, check up, upgrade, dan kustomisasi, serta hal-hal lainnya yang memastikan kenyamanan pelanggan
dalam setiap tahap itulah intinya. Lu enak banget pakai ya. Kalau kalian punya pertanyaan soal Acer Veritone Z4 ya silakan aja langsung tulis di kolom komentar. Kita bahas bareng-bareng, siapa tahu ada insight baru buat bantu kalian pilih PC yang bagus buat bisnis. Oke, mungkin aja pembahasan gua dari PC All-in-One ini. Terima kasih udah nonton video ini dan jangan lupa like videonya kalau kalian suka dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, Discord dan semua linknya di deskripsi. Dan terakhir, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye.